Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Budias akan coba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan persilangan monohibrid. Halo kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal persilangan monohibrid. Baiklah anak-anak, soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal tentang monohibrid dominan penuh. Nah, yang bagaimana itu? Nah, coba dilihat ya. Contoh monohibrid dominan penuh ini, contoh pada soalnya adalah nanti adalah persilangan yang terjadi pada ayam, gitu ya. Nanti bentuk soalnya seperti ini. Nah, persilangan antara ayam berbulu hitam H besar dominan dengan ayam berbulu putih H kecil resesif menghasilkan keturunan ayam berbulu hitam semua. Jika F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya, pada F2 akan menghasilkan genotip. Nah, ini ya. Yang perlu kalian pahami di sini adalah ada konsep dominan. Dominan itu berarti diwakili dengan huruf besar, yaitu sifat yang menang. Sedangkan di sini ada huruf kecil dikenal dengan istilah resesif. Ini adalah sifat yang kalah apabila nanti dia bersanding dengan yang menang, gitu ya. Nah, di mana nanti ada ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih menghasilkan ayam berbulu hitam semua. Jadi karena di sini adalah ada anaknya, maka dikatakan di sini F1 sama dengan ayam berbulu hitam, gitu. Kemudian jika F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya, nanti akan menghasilkan genotip seperti apa, gitu ya. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Mari kita lihat. Nah, langkah pertama kita untuk mengerjakan soal ini adalah kita lihat dulu untuk fenotip yang dikawinkan. Misalnya di sini ada ayam berbulu hitam dikawinkan dengan ayam berbulu putih. Maka di sini ada parental 1 P1. Fenotipnya hitam disilangkan dengan putih. Jangan lupa genotipnya juga ditulis. Tadi fenotip adalah apa? Sifat yang tampak, sedangkan genotip adalah nanti sifat yang ada di dalam gen kita, namanya genotip, gitu ya. Nah, sifat di sini adalah H besar, artinya H besar ini nanti membawa sifat hitam. Jadi gen ini membawa sifat hitam, gitu ya. Kemudian putih itu H kecil. Sedangkan gamet itu artinya gen yang terdapat pada sel sperma atau sel ovum yang nanti akan disilangkan, seperti itu. Misalnya ini ada ayam hitam, di dalam tubuhnya ada kromosom H besar sehingga warnanya menjadi hitam, gitu ya. Nah, di dalam gennya nanti terdapat gamet yang membawa sifat hitam. Sedangkan yang sini ada genotip H kecil. Nah, di dalam sel kelaminnya nanti terdapat gamet yang membawa sifat putih yang berlawanan sifatnya ya, antara H besar dan H kecil. Nah, apabila nanti disilangkan, nah bentuk genotipnya akan seperti ini, H besar H kecil, di mana H besar bersifat dominan, ingat huruf besar dominan, kemudian H kecil bersifat resesif, sehingga sifat yang muncul atau fenotipnya adalah ayam yang berwarna hitam, seperti itu. Ini untuk yang F1. Sedangkan biasanya untuk soal-soal yang ditanyakan itu adalah F2. F2 berarti nanti merupakan anak dari persilangan kedua atau perkawinan kedua. Sehingga di sini ada P2, artinya parental kedua. Untuk kondisi yang biasa, F2 nanti dihasilkan dari persilangan antara sifat F1, ingat di sini F1 keturunan pertama ya,
dengan sifat F1 yang lain. Sehingga di sini kalau misalnya di dalam soal ini F1-nya sama dengan ini hitam, sehingga di sini yang disilangkan juga hitam disilangkan dengan hitam. Hanya saja bedanya dengan P1 tadi, hitam di sini H besar H besar, di sini hitam H besar H kecil. Ya. Sehingga kemudian genotifnya H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Gametnya ada H besar dan H kecil, kemudian H besar dan H kecil. Perlu anak-anak ingat, di sini kan kembar, ada H besar, maka gamet yang dituliskan cukup satu. H kecil cukup satu H kecil saja. Cuman apabila genotifnya terdiri atas dua huruf besar dan kecil, maka di dalam gamet nanti ada gamet yang jenis H besar dan ada gamet yang jenis H kecil. Gamet tadi apa? Gamet itu adalah sel kelamin. Seperti itu ya. Nah, ini untuk P2. Nah, kemudian selanjutnya tadi gamet-gamet tadi ada H besar, H kecil, H besar, H kecil, kemudian dibuat seperti ini. Nah, bentukan seperti ini disebut dengan papan catur. Papan catur di mana nanti ada gamet H besar nanti akan bertemu di sini H besar H besar tadi membawa sifat hitam, H besar hitam sehingga H besar sifatnya hitam. Yang sebelah sini ada H besar, ada H kecil. H besar H kecil, H besarnya bersifat dominan, sifatnya hitam. Yang sebelah sini huruf besar selalu di depan, H besar H kecil, H besar bersifat dominan, sifatnya hitam. Sedangkan yang terakhir ada H kecil bertemu dengan H kecil, sama-sama resesif, dan sifat yang keluar atau fenotipnya adalah putih. Nah, dari papan catur ini didapatkan hasil seperti ini. Rasio fenotip pada F2. Ingat, fenotip itu adalah sifat yang tampak, sehingga di sini ada ayam hitam dibandingkan ayam putih. Ayam hitam kita hitung saja 1, 2, 3, sehingga 3 banding putihnya 1. Kalau di persentase 75% banding 25%. Saya kira cukup mudah ya. Kemudian rasio genotip. Ingat, genotip adalah yang dibandingkan itu hurufnya. Sehingga di sini ada H besar banding H besar H kecil banding H kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Sehingga jawabannya adalah C, karena di sini sifatnya dominan penuh. Dominan penuh itu artinya tidak ada sifat tengah-tengah. Ya, seperti itu dulu penjelasannya untuk yang monohibrid. Penjelasan soal monohibrid dominan penuh, artinya tidak ada sifat tengah-tengah. Semoga membantu. Itu saja dari Bu Dias. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.